Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di YouTube channel Dennis Henry. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang banyak. Di video kali ini saya mau coba melakukan testing terhadap kadar nitrat akuarium alam saya yang baru ya. Ini kebetulan memang akuarium ini baru selesai saya bangun ya. Ini udah sekitar 2 minggu lebih dari mulai bikin meja, lalu bikin akuariumnya, pasang setting skimmer, lalu filternya, lalu pasang lampunya dan lain-lain, dan sekarang lagi proses cycling. Nah, pada saat proses cycling ini saya ngetes berapa sih kadar nitrat akuarium air laut saya. Kadar nitrat yang tinggi itu emang sangat tidak bagus untuk akuarium air laut. Nah, tapi kadar nitrat yang tinggi itu sebenarnya bisa diolah oleh bakteri. Nah, si bakteri ini sebenarnya bakteri yang baik tentunya ya, itu akan membutuhkan fosfat dan nitrat dan serta amoniak. Nah, jadi kadar nitrat yang tinggi kalau misalnya si bakterinya tidak mampu mengolah tuh akan buruk juga. Nah, makanya saya akan coba mengukur kadar nitratnya, baru setelah itu ketika saya tahu misalnya begitu buruk misalnya kadar nitratnya, maka saya akan melakukan upaya yaitu dengan menambah suplemen untuk si bakteri sehingga si bakteri itu bisa mampu mengolah nitratnya. Nah, sebelum kita memberi nutrisi kepada bakteri, kita harus tahu dulu nih berapa kadar nitrat yang ada di akuarium laut saya. Oke, saya ini punya tetra nih ya, tetra, dan ini lumayan bagus, katanya lumayan bagus, dan harganya murah cuma 136.000. Dan kayak saya akan coba untuk mengecek berapa kadar nitratnya. Oh ya, lupa, sebenarnya kadar nitrat yang bagus tuh berapa sih, yaitu antara 0 sampai 12 mg itu termasuk bagus. Kalau 12 mg ke atas itu kurang bagus ya. Terus kalau di atas 25 mg itu per liter air ya, itu ke atas itu juga lebih buruk lagi, dan sampai ke kadar 60 sampai ke 100 mg itu sangat tidak bagus untuk akuarium air laut kita. Oke, balik lagi, tadi kita pakai tetra ya, dan kita lihat ada apa aja di sini barangnya. Nah, ini ada alat tesnya juga. Ini tetra nomor 1, ini alat tes nomor 1. Ini ada urutannya, nanti ini nomor 3, ini nomor 2, dan ini ada bubuknya gitu. Ini ada bubuknya. Kita lihat dulu ini ya, sendok. Nah, ini ada sendoknya nih, sendok ukurnya nih ya, nanti ya. Kecil banget. Oke, yang pertama-tama adalah kita akan ambil dulu air lautnya ya. Air lautnya itu sekitar, kita testing 5 mg aja ya. Yuk, tunggu dulu ya. A few moments later. Oke, sekarang udah kita ambil sampelnya ya. Ini sekitar saya ambil 5 mg ya. Ini botol ininya 5 mg. Terus kita akan coba kita balik dulu upside down, jadi gini ya, sesuai dengan ininya. Lalu kita buka biar ini kali ya. Kita kasih ini yang obat tetes nomor 1. Ini kita ambil 14 tetes ya, sesuai dengan anjuran. 14 tetes. Lalu kita ini kan upside down lagi. Nih upside downnya 1, 2, oke. Lalu kita ambil yang ini tes nomor 2. Ini ada tandanya di sini nomor 2 nih, nomor 2. Nah, ini kita 7 aja nih, 7 yang nomor 2 ini. Oke, 7. Sorry ya, agak dengar musik itu mesinnya. Nah, ini langsung kita ini lagi, balik lagi tuh 2. Lalu kita ambilkan ininya, powdernya nih. Ini bubuknya nih. Bubuknya pakai sendok, 1 sendok. Nih sendoknya semana nih? Sendoknya kecil banget tuh sendoknya tuh. Nah, ini kita ambil sendoknya, kita buka. Nah, ini kita ambil sendoknya, 1 sendoknya gimana nih, saya bingung nih. Nah, 1 sendok tuh. Tuh, 1 sendok. Nah, kita tutup, taruh. Kita buat lagi. Kita kocok selama
20 detik dengan perlahan, nggak usah kenceng-kenceng ya. Ini udah 20 detik. Lalu kita buka, kita ambilkan ya obat yang tetes ini ya, nomor 3. Ini yang berwarna, biasanya berwarna ini ya, berwarna agak kuning-kuningan. Kita kasih 7 ya. Oke. Kalau kita balik lagi, kayak gini, dari gini. Kita biarkan selama 10 menit. Oke, tunggu dulu, kita biarkan 10 menit ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nanti kan kita lihat berapa kadar nitrat yang ada di akuarium alat saya. Malak. Oke. Jangan kemana-mana. A few inches later. Oke teman-teman, udah sekitar 10 menit ya. Ternyata hasilnya memang, kalau bisa lihat teman-teman nih, ada gelas ini, ada ini ya. Dia itu berada di bawah ya, paling bawah ini. Kalau lihat ini, nah kelihatan nggak? Nah, kelihatan kan ini kan. Nah ini kan dia berarti cukup tinggi ya. Ini nanti lama-lama kelamaan akan turun juga gitu. Yang penting kita tahu bahwa kadar nitrat ini ya, kadar nitrat di akuarium saya tinggi nih. Dan ini nggak masalah nanti kalau sudah sekitar cycling dalam sekitar antara seminggu sampai 2 minggu gitu, pasti nanti itu nitratnya akan turun, bersama juga fosfatnya turun, dikarenakan sudah bakterinya sudah mulai bekerja. Satu lagi, kadar nitrat tinggi ini sangat tidak baik ya kalau teman-teman sudah mulai setelah cycling, misalnya ketika sudah masuk ikan atau masuknya terumbu karang, itu kadar nitrat yang harus dijaga lah gitu. Oke, selain tes nitrat, saya juga sering melakukan ini ya, tes kadar garam ya. Saya tes kadar garam pakai namanya ini refraktometer ya. Ini lebih mudah sih ngetesnya pakai ini ya, pakai refraktometer, karena pertama nggak perlu naruh air banyak-banyak. Kalau yang alat tes biasa kan tuh ada banyak-banyak, ini kita pakai refraktometer, cukup naruh air di sini, kita ambil ininya ya. Pipetnya dulu cara ngetesnya. Ini alatnya, tesnya dimainin sama anak. Oke, ngambilnya cukup, kita ambil dulu airnya. Ambil dari sini, cukup dari sini ya, nggak perlu naik ke atas. Ya. Nah, oke. Nggak perlu banyak-banyak ya. Ditekan di sini nih. Terus bangun sini, ya. Kalau di sini, lalu tutup. Nah, pakai refraktometer, lalu kita intip. Kelihatan kadar garamnya berapa? Alhamdulillah kadar garamnya tuh di 1025. Artinya kalau di bawah 1027 itu termasuk yang bagus ya. Ini 1025 atau 26 ini. Dan ini bagus. Ya. Jadi kadar garamnya cukup bagus, jadi saya tidak perlu menambahkan air tawar lagi ya. Biasanya kalau kadar garamnya tinggi, misalnya di atas 127, kita harus masukkan ya mungkin air tawar. Tapi ingat, air tawarnya adalah air yang kalau dari pam ya, air yang sudah didiamkan dulu atau diendapkan selama semalam ya. Selama semalam baru dimasukkan. Kalau tidak ada, kalau mau cepet-cepet lebih mudah pakai air isi ulang, itu lebih bagus. Atau kalau lebih bagus lagi pakai air aqua. Aduh ampun. Aduh. Oke. Ini teman-teman, ini tes kadar garamnya ya. Anak ganggu terus, nggak apa-apa. Ini Dennis Hendry Fajit yang pemilik akun YouTube-nya dia nih, namanya Dennis Hendry Fajit. Oke, itu dia tes kadar garam. Jadi saya tidak perlu lagi menambahkan air. Kali ini kita mau ngetes lagi ini ya, kadar nitrat di akuarium alat saya nih. Kita tes, kita pakai ini ya, pakai tetrates untuk kadar nitratnya. Sekarang kita ambil dulu air lautnya. Ambilnya pakai ini, pakai pipet biar lebih aman aja.
Nah ini gelas, ini tempat ukurnya ya, tempat kacamata pakai pipet. Kita coba cek sampai 5 mili. Ternyata nggak kurang ya. Ini berarti kita ambil lagi. Ambil dikit-dikit aja, nggak usah banyak-banyak. 5 mili. Dikit lagi. Dan kita ambil. Ya. Nah. Cukup. Kita buangin aja. Nah. Kelap. Karena lengket. Ini kita pasti pamili ya. Oke, pertama kita masukkan tes nomor 3 ya. Nomor 1. Ini 14 tetes. Oke. Terus kita aduk ini. Tuh. 2 gitu aja. Lalu masukkan lagi yang nomor 2. Ini nomor 2 ini ya. Nomor 2 ini masukkan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita balik lagi. Ini aja. Enggak. Nah, gitu. Biar campur ya. Lalu kita masukkan, nah ini bubuknya. Ini 1 sendok. 1 sendok kecil. Nah ini sendoknya kayak gini ya. Jadi saya emang agak rajin ya ngukur kadar nitrat di akuarium, karena ini salah satu faktor yang bikin apa namanya akuarium menjadi ini apa namanya kotor ya, dan tempat tumbuhnya apa namanya alga-alga yang tidak diperlukan. Kalau kroil alga sih nggak apa-apa. Oke, 1 sendok kita masukkan. Nah, terus 1 sendok ya. Sendoknya susah, 1 sendoknya kecil banget. Tapi dikit aja sih, nggak apa-apa. Nah, kita tutup. Lalu kita aduk selama 20 detik. Hitung ya. Sudah kayak campur ya. Lalu kita buka lagi, masukkan tes nomor 3. Ini 7 aja ya, 7 kali ya. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pas. Nah, ini agak ini. Kita goncang dikit. Kita lihat nanti seberapa ini ya. Nah, kadar nitratnya tunggu sampai 10 menit ya, kita tunggu ya. Kayaknya kurang 1 deh tadi, karena ada yang keluar. Maaf, 6, 7 jadi. Kurang 1 lagi. Nomor salah, nomor 3. Maaf, kurang 1 karena tumpah tadi. Kurang lagi, 1 lagi. 7, dah. Nah, kita tunggu ya hasilnya selama 10 menit.
Dan ini ininya ya, apa namanya, kadarnya nih ada, tapi kita lihat sebelumnya sampai di mana dia. Kita masukin dulu ini. Oke, jadi saya memang harus rajin ngecek ya nitratnya setiap hari ya, dan nggak setiap hari sih, paling kemarin sekali ditanya tinggi saya kasih dosing nopok, jadi makanya saya kasih dosingnya. Lalu sekarang itu udah sekitar 5 harian baru saya tes lagi, jadi ini pengen lihat hasilnya nih, apakah nitrat dalam ini termasuk kategori normal atau berat ya. Karena kalau berat itu sebenarnya itu justru yang menimbulkan alga-alga ya yang tidak diperlukan. Kalau keluar alga sih nggak apa-apa, nggak masalah. Oke teman-teman, setelah tadi kita tes ya, ternyata kadar nitrat saya masih ini sudah turun kemarin dari yang 100, hampir 100 ya kemarin, sekarang udah turun jadi segini. Jadi sekarang ini udah mungkin sekitar ya mungkin 0 sampai 15 lah gitu. Tapi ini kategori normal deh. Oke, itu aja teman-teman video kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa teman-teman buat tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Jadi ini hasilnya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.